Matahari pagi menyembul malu-malu di balik kabut tipis, seolah enggan menyaksikan momen yang memilukan. Nadia berdiri di depan rumah kecilnya yang sederhana, memeluk erat anaknya, Lila, yang masih balita. Tangis Lila pecah, mengguncang hati Nadia yang sudah rapuh. Ia mengecup dahi anaknya dengan penuh cinta, mencoba menenangkan bocah itu, padahal dirinya sendiri berjuang untuk tidak terisak. "Mama pergi sebentar saja, Nak. Nanti Mama pulang bawa banyak rezeki," bisiknya, meski hatinya tahu bahwa sebentar bisa menjadi waktu yang sangat panjang. Di belakang mereka, Arman, suaminya, bersandar pada tiang rumah, ekspresinya datar. Tak ada tanda-tanda kesedihan atau keberatan di wajahnya. Bahkan saat Nadia melangkah mendekat untuk berpamitan, Arman hanya menyentuh bahunya dengan ringan, seperti sekadar basa-basi. "Hati-hati di sana," katanya singkat. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata-kata yang meyakinkan Nadia bahwa dirinya akan dirindukan. Namun, Nadia memilih untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, keberangkatannya ini adalah bukti cinta untuk keluarga mereka, meski Arman tidak menunjukkan rasa yang sama. Di dalam bus menuju bandara, Nadia memandang keluar jendela, menyaksikan sawah dan pohon kelapa yang perlahan menghilang dari pandangan. Kepalanya penuh dengan harapan tentang rumah baru yang akan dibangunnya, pendidikan Lila yang ingin ia biayai, dan kehidupan yang lebih baik untuk mereka bertiga. Namun, di sela-sela optimisme itu, ada kekosongan yang tak bisa ia abaikan. Arman, pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, kini terasa seperti orang asing. Belakangan ini, dia lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya daripada berbincang dengannya. Setibanya di bandara, Nadia duduk sendirian di ruang tunggu. Ia memandangi layar ponselnya, berharap ada pesan dari Arman yang sekadar mengingatkan untuk makan atau menyemangatinya. Tapi layar itu tetap kosong. Saat akhirnya ia memberanikan diri mengirim pesan, balasan yang datang hanya berupa kalimat pendek, "Ya, hati-hati." Rasanya seperti menelan bara api. Meski begitu, ia memutuskan untuk mengabaikan perasaannya sendiri. Dalam benaknya, ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan, dan cinta adalah tentang memberi, bukan meminta. Hari pertama di Arab Saudi menjadi pembuka dari perjalanan panjang yang melelahkan. Nadia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya. Pekerjaannya berat, dari subuh hingga larut malam, dengan sedikit waktu untuk beristirahat. Namun, setiap kali tubuhnya terasa nyaris menyerah, ia mengingat wajah Lila yang ceria. Gambar anaknya yang tersimpan di ponsel menjadi penguat setiap harinya. Ia mulai mengirim uang ke rumah dengan rutin, berharap Arman menggunakan uang itu untuk kebutuhan Lila dan menabung untuk masa depan mereka. Namun, semakin lama, komunikasi dengan Arman menjadi semakin renggang. Pesan-pesan Nadia sering diabaikan. Saat ia menelepon, Arman selalu memberi alasan, sibuk, sedang bekerja, atau lelah. Suara Arman terdengar dingin, tak lagi seperti suaminya yang dulu. Kecurigaan mulai merayap di hati Nadia, tetapi ia selalu menepisnya. "Mungkin dia lelah, seperti aku," pikirnya. Namun, perasaan ganjil itu tetap menghantui, semakin kuat setiap kali Arman tak menjawab panggilan video dengan alasan kamera ponselnya rusak. Puncaknya, suatu malam ketika Nadia menelepon, yang menjawab bukan Arman, melainkan tetangga mereka, Bu Sumi. Suaranya berbisik, seolah takut didengar orang lain. "Nadia, maaf kalau saya lancang. Tapi saya merasa perlu memberitahumu. Ada yang tidak beres di rumahmu." Arman sering terlihat terlalu dekat dengan Bu Ratna. Mereka seperti lebih dari sekadar ibu dan anak. Nadia merasa tubuhnya dingin. Tangannya gemetar memegang ponsel, matanya memanas, tetapi lidahnya keluh. "Bu Ratna, maksud ibu mertuaku?" tanyanya, hampir tak percaya. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sempitnya, mencoba menepis apa yang baru saja ia dengar. Namun, potongan-potongan kecil dari masa lalu mulai menyatu di pikirannya. Cara Ratna selalu membela Arman, bahkan dalam hal-hal kecil.
Bagaimana mereka berbisik-bisik saat Nadia sedang sibuk dengan Lila. Meski masih samar, benih kecurigaan itu kini tumbuh menjadi ketakutan yang nyata. Dalam hatinya, Nadia bertanya, apakah pengorbanannya selama ini sia-sia? Hati Nadia terasa sesak sejak menerima telepon dari Bu Sumi. Malam itu, ia duduk di sudut kamar kecilnya, memeluk ponsel dengan erat. Ingin rasanya ia langsung menelepon Arman dan menuntut penjelasan, tapi ia takut apa yang akan ia dengar akan menghancurkannya lebih dalam. Setiap kilasan ingatan tentang Arman dan Ratna terus memukul benaknya. Tidak mungkin, bisiknya berulang kali, seolah kata-kata itu mampu meyakinkan dirinya. Namun, suara bisikan Bu Sumi terus menghantui, mereka seperti lebih dari sekadar ibu dan anak. Hari-hari berikutnya menjadi beban yang semakin berat bagi Nadia. Ia tetap menjalankan pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang ke kampung halaman. Setiap panggilan telepon kepada Arman hanya menambah rasa sakit. Suaminya semakin sering menghindar, menyebut dirinya sibuk atau lelah, dan setiap kali Nadia mencoba menanyakan kabar ibu mertuanya, Arman selalu mengganti topik pembicaraan. Kecurigaan Nadia semakin menjadi. Ia memutuskan untuk menelepon tetangga lainnya, mencari kepastian. Jawaban mereka membuat Nadia lemas. Bu Ratna sering ke rumah, bahkan kadang menginap, kata salah satu tetangga. Kami juga bingung, kok mereka seperti terlalu akrab. Nadia mencoba mencari ketenangan dengan berdoa, berharap Tuhan menunjukkan jalan. Namun, hatinya yang terluka membuatnya sulit berkonsentrasi. Malam itu, ia menelepon ibunya di desa, berharap mendapatkan dukungan moral. Namun, jawaban ibunya malah menambah kegalauan. Nadia, kamu harus kuat. Kalau benar ada yang tidak beres, jangan tinggal diam. Kamu berhak melindungi dirimu sendiri dan anakmu, kata ibunya, nada suaranya mengandung kekhawatiran yang mendalam. Kata-kata itu menyadarkan Nadia bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Setelah berpikir panjang, Nadia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ratna. Ia menelepon ibu mertuanya dengan suara bergetar. Bu, saya dengar ibu sering ke rumah. Apa benar? Tanyanya, mencoba terdengar tenang meski hatinya seperti diperas. Ratna tertawa kecil di ujung telepon. Kamu jangan dengar omongan orang, Nat. Ibu ke rumah cuma bantuin Arman urusin Lila. Kasihan dia sendirian. Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi cara Ratna menyampaikannya terkesan terlalu santai, seolah ingin menutupi sesuatu. Kebohongan Ratna semakin jelas ketika Nadia mencoba menghubungi Lila melalui video call. Anak kecil itu, dengan polosnya, menyebut, Ibu Ratna sering tidur di kamar mama. Nadia tertegun, darahnya seolah berhenti mengalir. Ia menahan air matanya agar tidak terlihat oleh Lila. Setelah panggilan itu berakhir, Nadia terduduk lemas di lantai. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya menjadi orang terdekat dan paling ia percaya. Di tengah keputusasaan itu, Nadia mulai mencari cara untuk pulang. Namun, ia menghadapi dilema besar. Kontrak kerjanya masih tersisa 1 tahun, dan jika ia memutuskan pulang sekarang, ia harus membayar denda yang sangat besar. Nadia merasa terperangkap antara tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga dan keinginan untuk menyelamatkan harga dirinya. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Isaknya dalam doa malam itu, sementara air matanya terus mengalir tanpa henti. Beberapa minggu kemudian, Nadia mendapat kabar yang memperparah situasi. Uang yang ia kirimkan untuk keperluan rumah tangga ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk Lila. Seorang teman di kampung memberitahunya bahwa Arman sering terlihat menghabiskan uang di warung remang-remang. Hatinya hancur mendengar itu. Ia merasa kerja kerasnya selama ini tak dihargai sama sekali. Kecurigaannya terhadap hubungan Arman dan Ratna kini bercampur dengan kemarahan atas pengkhianatan yang lebih besar. Arman telah menyia-nyiakan perjuangannya. Dengan sisa tabungannya, Nadia akhirnya memutuskan untuk meminta cuti darurat dan kembali ke Indonesia. Meskipun ia tahu risikonya besar, ia tidak lagi peduli. Ia merasa harus melihat sendiri apa yang terjadi di rumahnya.
Dengan hati yang penuh luka, ia memesan tiket pulang, bertekad untuk mengungkap kebenaran meskipun itu berarti menghadapi kehancuran total. Dalam hatinya, Nadia berjanji, jika ini akhir dari segalanya, aku akan tetap berdiri demi Lila. Udara sore yang dingin menyapa wajah Nadia saat ia melangkah keluar dari bandara. Hatinya penuh dengan kecemasan yang tak kunjung reda. Wajah Lila yang polos, senyum palsu Arman, dan tawa basa-basi Ratna berputar-putar di pikirannya. Kepulangannya kali ini bukan untuk merayakan keberhasilan atau menghapus rindu seperti yang ia bayangkan dahulu. Ia pulang untuk mencari kebenaran, meski itu berarti menghancurkan seluruh kehidupan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Perjalanan menuju kampung terasa begitu lambat. Di dalam bus, Nadia memandangi jalanan yang ia kenal baik, tetapi semuanya terasa asing. Setiap tikungan membawa pikirannya pada berbagai kemungkinan buruk yang akan ia temui. Apa aku sanggup menghadapi ini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tetapi, setiap kali keraguan menghampiri, ia mengingat Lila. Bagaimanapun, anak itu pantas mendapatkan ibu yang kuat, seseorang yang akan melindunginya dari semua luka yang sedang mengintai keluarga kecil mereka. Ketika akhirnya tiba di depan rumahnya, Nadia terdiam. Rumah kecil itu tampak sepi, tetapi ada motor Ratna terparkir di depan pintu. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia ingin segera masuk, tetapi kakinya terasa berat. Ia menguatkan diri, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Saat pintu terbuka, suara tawa terdengar dari kamar. Tawa yang begitu dikenalnya, milik Arman dan Ratna. Hatinya mencelos. Dunia di sekitarnya seolah runtuh. Tanpa berpikir panjang, Nadia melangkah ke kamar itu dan membuka pintu dengan keras. Di sana, ia menemukan Arman dan Ratna duduk di tempat tidur yang dulu ia tinggali bersama suaminya. Wajah mereka seketika pucat saat melihatnya. "Nadia, kamu kok pulang?" Arman tergagap, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ratna hanya menunduk, wajahnya merah padam. Nadia berdiri di ambang pintu, tubuhnya bergetar menahan amarah dan air mata. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar, meski ia sudah tahu jawabannya. Tak ada jawaban dari keduanya. Hening itu lebih menyakitkan daripada ribuan pisau. Nadia melangkah masuk, mendekati mereka. "Aku pergi ke negeri orang, membanting tulang untuk kalian, sementara kalian di sini melakukan ini." Suaranya semakin keras, tak mampu lagi menahan luka yang membuncah di hatinya. Ratna akhirnya mencoba berbicara, "Nat, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Tapi kata-katanya terhenti saat Nadia menatapnya tajam, penuh kebencian. Arman, yang biasanya pandai berbicara, hanya duduk diam. Rasa bersalah terpancar di wajahnya, tetapi ia tidak berusaha membela diri. "Jadi benar," kata Nadia dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kalian menghancurkan aku, mengkhianati aku." Air matanya akhirnya tumpah, tapi bukan karena kelemahan. Itu adalah tangisan dari hati yang hancur, dari jiwa yang terluka dalam. Lila, yang mendengar keributan itu, muncul dari balik pintu. Dengan wajah bingung, "Mama," panggilnya, membuat Nadia langsung berlari menghampiri anak itu. Ia memeluk Lila erat-erat, seolah ingin melindunginya dari dunia yang kotor dan penuh pengkhianatan ini. "Mama ada di sini, Nak. Mama ada di sini," bisiknya, meski hatinya tahu bahwa dunia yang ia bawa anaknya ini sudah penuh retak. Malam itu, Nadia mengemasi barang-barangnya. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di rumah yang telah menjadi tempat pengkhianatan ini. Dengan Lila di gendongannya, ia meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Arman mencoba memanggilnya, tetapi Nadia tak mau lagi mendengar. Di dalam dirinya, ia berjanji akan memulai kehidupan baru. Meski sulit, ia lebih baik hidup sendiri daripada terus terperangkap dalam kebohongan yang mematikan. Dunia mungkin telah menghancurkan hatinya, tetapi ia akan tetap berdiri demi Lila. Demi dirinya sendiri. Pagi pertama setelah meninggalkan rumah adalah yang terberat bagi Nadia. Ia duduk di kamar sempit rumah ibunya,
memandang Lila yang masih terlelap di kasur tua. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kecil terasa hambar, tak memberi kehangatan. Nadia memeluk lututnya, menahan tangis yang terus mengancam keluar. Ia masih sulit percaya bahwa orang-orang yang selama ini ia cintai dan percayai tega mengkhianatinya. Hatinya seperti diiris-iris setiap kali mengingat wajah Ratna dan Arman, duduk bersama di kamar yang seharusnya menjadi saksi cinta mereka. Ibunya, Bu Asih, masuk perlahan membawa secangkir teh panas. Ia duduk di samping Nadia, menggenggam tangan putrinya dengan lembut. "Nadia, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus bangkit. Kamu punya Lila. Dia butuh kamu sekarang," kata Bu Asih, matanya berkaca-kaca melihat penderitaan putrinya. Kata-kata itu seperti tamparan yang menyadarkan Nadia. Benar, ia tidak boleh terus terpuruk. Ada seorang anak kecil yang bergantung padanya. Namun, bangkit ternyata tak semudah mengucapkannya. Nadia tahu ia tidak bisa kembali ke Arab Saudi karena memutus kontraknya. Uang yang tersisa dari tabungannya hanya cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Ia harus segera mencari pekerjaan di desa, tapi pandangan sinis dan desas-desus dari tetangga membuatnya merasa seperti orang asing di kampungnya sendiri. Orang-orang bergunjing, mengasihani dirinya sambil menertawakan kehancuran rumah tangganya. Satu pagi, Nadia mendapati dirinya berhadapan dengan Ratna di pasar. Wanita itu mencoba berbicara dengannya, tetapi Nadia tak memberinya kesempatan. "Apa lagi yang mau kamu katakan?" "Semua sudah jelas," katanya dengan suara dingin. Ratna, yang biasanya terlihat percaya diri, tampak gugup. "Aku tahu aku salah, Nadia. Tapi, Arman yang mendekati aku lebih dulu," katanya pelan, berharap pembelaannya didengar. Namun, kata-kata itu hanya membuat luka Nadia semakin dalam. Ia berbalik tanpa berkata apa-apa, membiarkan Ratna terjebak dalam rasa bersalahnya sendiri. Sementara itu, Arman mencoba beberapa kali menghubungi Nadia, memohon maaf dan meminta kesempatan kedua. Namun, Nadia tidak pernah menjawab telepon atau membalas pesannya. Ia tahu, memberi Arman kesempatan berarti membuka luka lama yang belum sembuh. Ia tak ingin kembali ke lingkaran pengkhianatan yang sama. Sebaliknya, ia mulai fokus mencari pekerjaan. Setelah beberapa minggu berusaha, Nadia akhirnya diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil di kota terdekat. Bekerja di warung adalah pengalaman yang berat, tetapi Nadia menemukan sedikit penghiburan di dalamnya. Setiap malam, ia pulang dengan lelah, tetapi melihat senyum Lila membuat semua perjuangannya terasa layak. Anak itu adalah satu-satunya alasan Nadia masih bisa bertahan, meski dunia seakan bersekongkol melawannya. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Lila, tanpa bergantung pada siapapun lagi. Waktu berlalu, dan meskipun luka di hati Nadia masih belum sepenuhnya sembuh, ia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia belajar memaafkan, bukan untuk Ratna atau Arman, tetapi untuk dirinya sendiri. "Aku harus melanjutkan hidup," gumamnya suatu malam sambil memandang bulan dari jendela kamarnya. Ia tahu, ia tak akan pernah melupakan rasa sakit yang mereka timbulkan, tetapi ia tak mau membiarkan masa lalu itu menghancurkan masa depannya. Di akhir bab ini, Nadia berdiri di depan warung tempatnya bekerja, memandang ke jalan yang ramai. Ia merasa hidupnya perlahan kembali ke jalurnya. Senyumnya kecil, tetapi penuh arti. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, ia merasakan secercah harapan. Dengan Lila di sisinya, ia yakin bahwa mereka bisa melewati semuanya. "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri," ujarnya dalam hati, tekadnya semakin bulat. Malam itu hujan turun deras, mengiringi langkah lelah Nadia menuju kamar kontrakan kecilnya di kota. Setelah hampir 6 bulan bekerja di warung makan, ia mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Lila yang kini tinggal bersama ibunya di desa selalu menjadi alasan bagi Nadia untuk terus berjuang. Namun, di tengah kesibukan itu, bayang-bayang masa lalu tetap menghantuinya.
Malam-malam yang sepi sering kali menjadi saksi bagi air mata yang ia tahan di siang hari. Luka pengkhianatan Arman dan Ratna masih terasa segar, seperti duri yang menancap di hatinya. Suatu malam, saat ia baru saja selesai mencuci piring, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. "Nadia, ini aku, Arman. Aku ingin bertemu, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Tubuh Nadia membeku sejenak. Pesan itu terasa seperti tamparan keras, mengingatkannya pada semua luka yang sedang ia coba lupakan. Namun, keinginannya untuk mencari penjelasan yang sebenarnya masih bergejolak di dalam dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan, "Kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Hari berikutnya, Arman tak menyerah. Ia datang ke warung tempat Nadia bekerja. Melihat pria itu dari kejauhan, hati Nadia kembali bergolak. Ia ingin lari, tetapi Arman sudah melangkah masuk. Wajahnya terlihat letih, tetapi masih ada jejak arogansi di balik sorot matanya. "Nadia, aku hanya butuh waktu sebentar," pintanya dengan suara rendah. Rekan-rekan Nadia memandang mereka penuh rasa ingin tahu, membuat Nadia tak punya pilihan selain mendengarkan. Dengan enggan, ia melangkah keluar bersama Arman. Di bawah pohon rindang di tepi jalan, Arman mulai berbicara. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu," katanya. Kata-kata itu seolah menusuk Nadia. "Cinta? Apa artinya cinta bagimu, Arman? Mengkhianati istrimu dengan ibumu sendiri," balas Nadia. Suaranya penuh emosi yang selama ini ia pendam. Arman tertunduk, tak mampu menjawab. Namun, ia kembali berusaha membela diri. "Aku kehilangan kendali, Nat. Semua itu terjadi karena aku merasa kesepian. Ratna hanya ada di sana saat aku butuh seseorang." Jawaban itu membuat Nadia tertawa pahit. "Kesepian? Kau kesepian sementara aku bekerja siang dan malam di negeri orang untuk kita." Untuk Lila, ia merasa muak, tetapi juga lega karena akhirnya bisa meluapkan semua yang selama ini ia pendam. Arman terus memohon, bahkan menawarkan untuk memperbaiki segalanya. "Aku bisa berubah, Nadia. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Namun, Nadia hanya menggeleng pelan. Baginya, tidak ada jalan kembali setelah pengkhianatan sebesar itu. Malam itu, Nadia pulang dengan hati yang lebih berat. Ia teringat pada Lila, anak yang menjadi korban dari semua kekacauan ini. Nadia tahu, ia harus melindungi anaknya dari kehadiran seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk mencari bantuan hukum agar bisa mendapatkan hak asuh penuh atas Lila. Ia ingin memastikan Arman tidak lagi punya pengaruh buruk terhadap hidup anaknya. Beberapa minggu kemudian, Nadia mendatangi seorang pengacara yang dikenal ibunya. Proses hukum itu berat, tetapi ia tak gentar. Saat sidang berlangsung, Arman mencoba melawan, tetapi bukti-bukti yang dikumpulkan Nadia, termasuk pengakuan beberapa tetangga tentang hubungan terlarangnya dengan Ratna, membuat hakim memihak pada Nadia. Hak asuh Lila sepenuhnya diberikan kepadanya, sementara Arman diwajibkan memberikan nafkah bulanan. Bagi Nadia, kemenangan ini bukan soal balas dendam, melainkan langkah untuk melindungi masa depan Lila. Di akhir bab ini, Nadia duduk di tepi ranjang Lila, yang akhirnya bisa tinggal bersamanya di kota. Ia membelai rambut anaknya yang mulai tertidur, merasakan ketenangan yang selama ini ia rindukan. Meski luka di hatinya masih belum sepenuhnya sembuh, ia merasa telah memenangkan sesuatu yang lebih besar, kemerdekaannya. "Mama akan selalu ada untukmu, Lila," bisiknya. Dalam kegelapan kamar, Nadia tersenyum tipis, menyadari bahwa ia tak lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Kini, ia adalah seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya kembali. Pagi itu, Lila berlari ke arah Nadia sambil membawa sebuah gambar yang ia warnai di sekolah. "Mama, lihat, ini kita," serunya ceria. Nadia menatap gambar itu. Dua orang berpegangan tangan di bawah matahari, satu besar dan satu kecil. Hatinya tersentuh, tetapi ada sesuatu yang terasa hampa.
Tidak ada Arman dalam gambar itu. Meski ia telah berusaha menjelaskan situasi kepada Lila dengan cara yang lembut, anak itu sepertinya memahami bahwa ayahnya tak lagi menjadi bagian dari hidup mereka. Luka masa lalu memang telah ia kubur, tetapi bayangannya terus menyelinap ke setiap sudut kehidupan baru Nadia. Setiap kali Nadia melihat Lila tertawa, ia merasa lega. Namun, di sisi lain, ia sering dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Apa aku cukup baik untuk menjadi segalanya bagi Lila? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dengan penghasilan seadanya dari bekerja di warung, ia berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Malam-malamnya dihabiskan menjahit baju untuk tetangga, menambah penghasilan sambil menjaga Lila yang terlelap di sudut ruangan. Nadia tahu ia harus kuat, meski tubuhnya sering kali terasa letih melampaui batas. Sementara itu, kehidupan di kampung kembali mengguncang hatinya. Suatu hari, Bu Sumi menelepon untuk memberitahu bahwa Ratna jatuh sakit. Perempuan itu dikabarkan sering melamun dan menyesali perbuatannya. Dia ingin minta maaf padamu, Nadia, kata Bu Sumi dengan suara bergetar. Nadia hanya diam. Ia tak tahu harus merasakan apa. Memaafkan Ratna berarti membuka kembali luka yang masih perih. Namun, ia juga tak ingin menyimpan kebencian yang terus menggerogoti dirinya. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya Nadia memutuskan untuk menemui Ratna. Bukan untuk berbaikan, tetapi untuk memberi dirinya sendiri ketenangan. Di kamar yang sempit dan penuh aroma obat, Ratna terbaring lemah. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat keriput dan surau. Ketika melihat Nadia, mata Ratna langsung basah. "Nat, maafkan aku. Aku tahu aku telah menghancurkanmu," bisiknya, hampir tak terdengar. Nadia duduk di kursi di samping ranjang itu, hatinya campur aduk. "Aku datang bukan untuk mendengar alasan, Bu," kata Nadia dingin. "Aku hanya ingin mengakhiri semuanya. Aku memaafkan ibu, tapi aku tidak akan pernah lupa apa yang telah terjadi." Ratna menangis terisak, tetapi Nadia tetap tegar. Baginya, pertemuan ini adalah langkah terakhir untuk menutup bab lama yang penuh luka. Setelah beberapa saat, ia bangkit dan pergi tanpa menoleh lagi. Di luar kamar itu, ia menarik napas panjang, merasa beban yang selama ini menghimpitnya mulai sedikit berkurang. Namun, masalah dengan Arman belum sepenuhnya selesai. Suatu malam, Nadia menerima telepon dari pengacaranya. Arman mengajukan banding untuk memperjuangkan hak asuh Lila, mengklaim bahwa ia telah berubah dan layak menjadi bagian dari hidup anak itu. Kabar itu membuat Nadia marah sekaligus takut. Dia ingin merebut Lila, setelah semua yang dia lakukan. Pikirnya, tekad Nadia kembali menguat. Ia tidak akan membiarkan Lila menjadi korban lagi. Sidang kedua itu lebih berat dari yang pertama. Arman datang dengan pembelaan yang tampak meyakinkan, sementara Nadia hanya memiliki keyakinan dan bukti pengorbanannya selama ini. Di pengadilan, Arman mencoba memanipulasi suasana dengan air mata palsu. Namun, Nadia tetap berdiri teguh. "Saya seorang ibu. Saya sudah memberikan segalanya untuk anak saya. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ayah kandungnya, melukai dia lagi," kata Nadia tegas di hadapan hakim. Kata-kata itu menjadi penentu. Hakim kembali memutuskan bahwa hak asuh Lila tetap di tangan Nadia. Di akhir bab ini, Nadia kembali ke rumah dengan Lila, membawa kemenangan yang pahit namun penuh makna. Dalam perjalanan pulang, ia memeluk anaknya erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. "Kita sudah cukup berjuang, Nak," bisiknya sambil menatap wajah Lila yang tertidur pulas di pelukannya. Malam itu, Nadia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang wanita yang tak hanya bertahan, tetapi juga menang melawan badai. Kini, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia dan Lila akan baik-baik saja. Hari-hari Nadia setelah memenangkan hak asuh Lila tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Meski ia telah membuktikan dirinya mampu berdiri teguh melawan masa lalu, hidup sebagai ibu tunggal dengan penghasilan minim tetap menjadi tantangan besar. Lila kini mulai bersekolah,
dan kebutuhan terus bertambah. Nadia seringkali harus memilih antara membeli makanan atau membayar uang sekolah anaknya. Namun, ia tetap teguh, bekerja lebih keras dan menjalani hari dengan satu keyakinan, Lila harus memiliki masa depan yang lebih baik darinya. Suatu sore, di sela-sela pekerjaannya di warung, seorang pelanggan tetap yang selama ini sering memperhatikan Nadia mendekatinya. Lelaki itu bernama Faisal, seorang pedagang keliling yang ramah dan penuh perhatian. "Kamu kerja keras sekali, Mbak Nadia," katanya sambil menyodorkan amplop kecil. Nadia menatap amplop itu dengan bingung. "Ini bukan amal, cuma pinjaman. Buat Lila," katanya lagi sebelum Nadia sempat menolak. Nadia hanya bisa menatapnya dengan rasa syukur, tetapi juga bingung. Ia tidak pernah berharap ada yang peduli selain dirinya sendiri. Faisal mulai sering datang ke warung, bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk menawarkan bantuan kecil kepada Nadia. Lelaki itu mengajari Nadia cara mengelola uang, bahkan memberinya ide untuk menjual makanan buatan sendiri di pasar. Awalnya, Nadia ragu, tetapi dorongan Faisal membuatnya mencoba. Dengan modal kecil, ia mulai membuat kue-kue sederhana dan menjualnya di sela-sela pekerjaannya di warung. Usaha itu perlahan berkembang, membawa harapan baru dalam hidupnya. Namun, harapan itu tak datang tanpa rintangan. Suatu malam, Arman kembali muncul di depan rumah kontrakan Nadia, kali ini dalam keadaan mabuk. Ia berteriak-teriak, menuduh Nadia menghalangi dirinya untuk bertemu dengan Lila. Suasana menjadi kacau. Tetangga keluar, mencoba menenangkan Arman, tetapi lelaki itu terus mengamuk. Lila yang mendengar keributan itu menangis ketakutan di dalam kamar. Nadia berdiri di depan pintu, tubuhnya bergetar menahan amarah. "Pergi dari sini, Arman. Kau tidak punya hak lagi atas kami," teriaknya, meski dalam hati ia merasa sangat ketakutan. Kejadian itu menjadi puncak dari kesabarannya. Keesokan harinya, Nadia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan ancaman Arman. Ia tidak lagi ingin membiarkan dirinya dan Lila hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Polisi akhirnya memberikan peringatan keras kepada Arman, yang membuatnya berhenti mengganggu Nadia. Meski demikian, trauma atas kejadian itu masih membekas di hati Lila. Anak itu menjadi lebih pendiam dan sering terbangun di malam hari, memanggil-manggil ibunya dengan ketakutan. Faisal yang mendengar kejadian itu semakin sering datang untuk membantu Nadia, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional. Ia membawa mainan untuk Lila, mencoba mengembalikan keceriaan anak itu. "Kamu tidak sendiri, Nadia," kata Faisal suatu malam ketika mereka berbincang di teras kontrakan. Nadia hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa mengharapkan imbalan. Meski demikian, Nadia tetap hati-hati menjaga jarak. Luka dari pengkhianatan Arman dan Ratna membuatnya sulit percaya pada siapapun, bahkan Faisal. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran Faisal membawa rasa nyaman yang sulit ia bantah. Lelaki itu tidak pernah memaksa, hanya menjadi teman di saat-saat terberat Nadia. Ketika Faisal suatu hari menawarkan untuk membantu menyekolahkan Lila, Nadia merasa hatinya perlahan terbuka. Ia mulai percaya bahwa mungkin tidak semua orang akan menyakitinya. Di akhir bab ini, Nadia memandang Lila yang kini tidur dengan tenang di samping mainan yang diberikan Faisal. Ia menyadari bahwa hidupnya mulai menemukan arah baru. Meski badai belum sepenuhnya berlalu, ia mulai melihat pelangi yang muncul di cakrawala. Nadia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi berjalan sendirian. Dengan Lila di sisinya dan Faisal yang selalu mendukung, Nadia percaya bahwa harapan masih ada, bahkan di tengah badai terbesar sekalipun. Pagi itu, Nadia sibuk mempersiapkan dagangan kuenya untuk dibawa ke pasar. Lila duduk di meja kecil, menggambar dengan ceria. Kehidupan mereka perlahan membaik. Usaha kuenya mulai dikenal, dan dukungan Faisal semakin membuatnya percaya diri untuk terus melangkah.
Namun, ketika Nadia sedang menyusun kotak kue di gerobaknya, sebuah suara dari masa lalu tiba-tiba muncul. Nadia menoleh, dan di hadapannya berdiri Ratna dengan tubuh yang tampak lebih ringkih. "Mau apa lagi, Bu?" tanya Nadia dengan nada dingin, meski hatinya bergetar. Ratna menunduk, tangannya memegang sebuah map coklat. "Aku hanya ingin memberikan ini. Aku tahu aku tak pantas meminta apapun darimu, tapi tolong baca. Setelah itu, aku tak akan mengganggumu lagi," katanya dengan suara yang nyaris hilang. Nadia mengambil map itu tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Malam itu, setelah Lila tertidur, Nadia membuka map tersebut. Isinya adalah dokumen-dokumen lama, sertifikat tanah, surat warisan, dan sebuah surat tulisan tangan Ratna. Dalam surat itu, Ratna mengungkapkan bahwa tanah keluarga yang mereka tinggali sebenarnya adalah milik Nadia, hasil jerih payah almarhum ayahnya. Namun, Ratna telah menjual sebagian besar tanah itu untuk kebutuhan pribadinya, termasuk memenuhi gaya hidup Arman. "Ini cara terakhirku untuk menebus dosa. Sertifikat yang tersisa adalah hakmu, Nat," tulis Ratna di akhir surat. Nadia merasa hatinya teriris membaca surat itu. Ia tidak tahu harus merasa lega atau semakin terluka. Semua yang terjadi selama ini adalah hasil dari keserakahan dan pengkhianatan. Dan kini Ratna seolah mencoba membersihkan tangannya dengan memberikan apa yang sebenarnya sudah menjadi hak Nadia. Malam itu, Nadia menangis dalam diam, merasa lelah menghadapi luka demi luka yang ditinggalkan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Faisal datang dan mendapati Nadia termenung di sudut dapur. "Kamu kenapa, Nat? Ada yang bisa aku bantu?" tanyanya lembut. Nadia menghela napas panjang, lalu menunjukkan surat dan dokumen itu. Faisal membacanya dengan seksama, lalu berkata, "Ini adalah bagian dari masa lalumu, tapi kamu bisa menggunakan ini untuk membangun masa depanmu. Jangan lihat ini sebagai beban, tapi peluang." Kata-kata Faisal membuat Nadia merenung. Mungkin ini saatnya ia melepaskan amarah yang selama ini ia genggam, dan menggunakan kesempatan ini untuk membangun kehidupan baru bagi dirinya dan Lila. Setelah berdiskusi dengan Faisal, Nadia memutuskan untuk menjual tanah itu. Uangnya akan digunakan untuk membeli rumah kecil di kota, tempat ia dan Lila bisa memulai hidup yang benar-benar baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia tahu itu adalah langkah terbaik. Ia juga menulis surat balasan untuk Ratna, mengucapkan terima kasih tetapi juga dengan tegas menyatakan bahwa hubungan mereka telah selesai. Proses penjualan tanah berjalan lancar, dan dalam beberapa bulan, Nadia berhasil membeli rumah kecil yang nyaman. Ketika ia dan Lila pindah ke rumah itu, ada rasa lega yang tak terlukiskan. Lila berlari ke sana kemari, memeriksa setiap sudut rumah dengan penuh antusias. "Mama, ini rumah kita." "Ya, rumah kita sendiri," tanya Lila dengan senyum lebar. Nadia mengangguk sambil tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Iya, Nak, ini rumah kita. Tempat kita memulai semuanya dari awal," katanya sambil memeluk Lila erat. Di akhir bab ini, Nadia berdiri di depan rumah barunya, memandang langit senja yang mulai berwarna oranye keemasan. Ia merasa damai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kekacauan. Faisal berdiri di dekatnya, diam namun penuh dukungan. Dalam hatinya, Nadia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa siap. Masa lalu tidak lagi menjadi beban yang menahan langkahnya. Kini, ia berdiri sebagai seorang wanita yang lebih kuat, siap menghadapi apapun yang ada di depan.